3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semuanya sehat semuanya? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan kalian ya, dijaga pola makannya, istirahatnya dan lain sebagainya sehingga kondisi kalian selalu fit. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari minggu kemarin, yaitu yang sudah Ibu jelaskan, jenis dan bahan pewarna tekstil. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, semuanya siap? Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa absen di GC ya. Oke, Ibu mulai tentang teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ada berbagai macam teknik di dalam menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Teknik yang pertama adalah menyulam. Menyulam ini adalah merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan untuk menghias kain dengan cara menggunakan alat jahit seperti jarum, benang, pemidangan. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan yang lainnya seperti potongan kain, potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payer. Teknik yang kedua adalah membatik. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak dan celup dengan warna. Batik tulis menggunakan canting. Anak-anak tahu bagaimana penting ya? Ibu kira semuanya sudah mengenal alat canting ya yang digunakan untuk membatik. Batik cetak menggunakan cetakan dan batik celup menggunakan ikatan. Teknik yang ketiga adalah teknik sablon. Teknik sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Motif-motifnya tergantung dari kalian ya, mau motif ragam hias flora, fauna atau yang lainnya yang sudah kalian pelajari pada semester pertama. Oke. Proses penyablon ini menggunakan screen sablon dan rakel sablon dalam proses pengerjaannya. Teknik yang selanjutnya adalah tenun ikat. Tenun ikat adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsen yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alam. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin. Teknik selanjutnya adalah teknik bordir. Bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum, jahit, dan benang. Perbedaan bordir dan sulaman terdapat pada alat yang digunakan. Pada sulaman menggunakan tangan, sedangkan pada teknik bordir menggunakan mesin bordir. Oke, kita lanjut dengan teknik songket. Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. Selain benang emas atau benang perak, ada jenis benang sutra yang berwarna, ada yang menggunakan benang sulam, ada yang juga yang menggunakan benang katun berwarna dan sebagainya. Tetapi semua jenis benang tersebut dipergunakan untuk menghias permukaan kain tenun. Bentuknya seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan menenun dasar kain tenunannya. Oke, kita lanjutkan pada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ya, misalnya kalian praktekkan pada suatu benda atau dasar permukaannya, misalnya dengan yang akan kalian buat dengan menggunakan kaos oblong boleh, atau kalian pergunakan tas ya, tas kain seperti ini ya. Nanti kalian akan buat hiasannya di atas tas ini bisa dengan menggunakan kaos juga bisa.
ya. Di dalam pembuatan yang terbuat dari kaos oblong misalnya ya, yang mana bahan-bahan yang akan kalian pergunakan seharusnya atau sebaiknya adalah bahan-bahan yang menyerap, ya, menyerap cat. Bahan pewarna yang digunakan misalnya cat tekstil atau cat sablon dengan alat kuas. Cukup sederhana ya. Jadi penggunaannya nanti kalian hanya menyiapkan tas kain atau kaos oblong, selain itu kuas dan cat tekstil atau cat sablon. Ibu akan berikan contoh penerapan ragam hias misalnya pada kaos, ya, kaos oblong biasa. Kalian bisa cari kaos oblong yang murahan saja ya, tidak usah yang mahal-mahal ya. Pertama-tama langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah rancangan ragam hias di atas kertas. Ibu berikan contohnya ya. Misalnya kalian akan membuat flora. Kalian ingat bahwa flora ini unsur-unsurnya ada bunga, ada daun, ada buah ya. Misalnya kita buat motif bunga seperti ini ya. Ini hanya contoh yang simpel dan praktis saja. Kalian bisa menggambar motif-motif ragam hias yang lainnya dan ibu yakin kalian menggambarnya lebih bagus ya. Oke, setelah kita menggambar ragam hias di atas kertas, kaos oblong. Kalian tahu kaos oblong? Nah, ini kaos yang kalian buat tadi. Sana ke pewarna tadi ya, kita puaskan ya pewarna tersebut ke atas kaos ini. Misalnya ini kalian mau ya, ini hanya contoh saja ya. Ya, kita ganti kuas lagi untuk warna lain. Ya, kalau tidak kuasnya kita cuci. Kita ganti warna kuning misalnya untuk putihnya ini ya. Kita warna kuning. Setelah jadi kita warnai, baru kita angin-anginkan saja. Tidak usah dijemur, tidak apa-apa ya, kita angin-anginkan supaya pewarna yang kita terapkan pada bahan tekstil tersebut kering. Maka jadilah karya penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jelas sampai di sini anak-anak? Oke, lebih jelasnya untuk minggu depan kita akan praktekkan cara-cara atau langkah-langkah menerapkan atau penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Untuk minggu depan kalian bisa menyiapkan bahan yang siapkan untuk alat-alatnya ibu ulang kembali ya. Yang pertama adalah menyiapkan kertas untuk membuat desain gambarnya. Yang kedua, bahan yang akan kita hiasi bahan tekstilnya, bisa kaos oblong, bisa juga tas yang terbuat dari kain. Yang ketiga adalah pewarna atau one-take ya, pewarna tekstil. Dan yang terakhir adalah kuas. Jelas anak-anak sampai di sini? Oke, untuk lebih jelasnya kita untuk minggu depan kita praktek ya. Ibu akan lihat satu persatu kalian mempraktekkan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Caranya mudah, bahannya mudah didapat,
Dan Ibu yakin semuanya bisa semuanya apabila kalian tadi mendengarkan keterangan dari Ibu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, nanti bisa kalian bertanya melalui di GC ya. Jangan lupa juga absen ya, kalian ikut belajar tetapi tidak absen juga nanti dianggap tidak ikuti pembelajaran Ibu. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan kembali, baik mengenai teknik maupun cara atau langkah-langkah dalam pembuatan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ibu akhiri sampai di sini dan Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, cukup istirahat supaya kalian tetap sehat, bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mulai. Cukup. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.